Halo guys, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Di video ini saya akan membahas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Aditya Hanafi kepada rekan kerjanya sendiri yang bernama Karya Listianti Pratiwi, yang ternyata akar dari motif pembunuhan yang Adit lakukan ini hanyalah gara-gara judol. Kasus ini kemudian mendadak viral dan menghebohkan warganet karena selain motifnya yang gara-gara judol, diketahui bahwa korban yang bernama Tiwi ini sedang dalam proses menabung untuk menggapai cita-citanya, yaitu untuk mendirikan perpustakaan gratis yang berada tak jauh dari tempatnya bekerja, yaitu di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Namun sebelum kita lanjut, saya disclaimer dulu bahwa video ini tidak ditujukan untuk mengintimidasi atau menyudutkan pihak manapun, dan video ini saya rangkum dari berbagai sumber yang masih beredar luas di media sosial, serta video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan mengedukasi supaya kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus ini. Dan bagi kalian yang memiliki teman atau di lingkungan kalian ada pelaku-pelaku judol, kalian bisa lebih waspada dan lebih berhati-hati lagi. Karya Listianti Pratiwi atau yang sering dikenal dengan nama Tiwi, yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah, adalah pegawai BPS atau Badan Pusat Statistik yang berada di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Semasa kerja di sana, Tiwi ini tinggal di rumah dinas yang berada di Saugi Malaha, Kota Maba, yang tak jauh dari tempatnya bekerja. Nah, di rumah itu Tiwi ini tinggal bersama rekan satu kerjanya, yaitu Almira yang berasal dari Ternate. Karena mereka tinggal di satu rumah yang sama, akhirnya mereka pun menjadi teman dekat. Dan disinilah Tiwi mengetahui bahwa Almira sudah memiliki pacar yang juga rekan kerjanya sendiri, yaitu Adit. Sebaliknya, Almira juga mengetahui bahwa si Tiwi ini sedang menabung untuk segera mewujudkan cita-citanya, yaitu mendirikan perpustakaan gratis tadi. Sama dengan Tiwi, Adit yang berasal dari Jakarta ini adalah pegawai yang memiliki reputasi bagus di lingkungan kerjanya, di mana Adit dan Tiwi ini dikenal sebagai pegawai yang kompeten dengan jabatan statistisi ahli pertama. Namun di balik reputasi Adit yang bagus di lingkungan kerjanya, Adit ini memiliki sisi gelap, yaitu suka main judi online. Bahkan bisa dikatakan pada saat itu, Adit ini sudah kecanduan banget mengajukan pinjaman ke beberapa aplikasi pinjol hanya untuk modal bermain judi online. Nah, pada saat itu, ternyata Adit ini sudah memiliki hutang ke beberapa aplikasi pinjol dengan nominal yang cukup besar. Tapi, sisi gelap ini Adit tutupi rapat-rapat kepada semua orang, termasuk pacarnya sendiri, yaitu Almira. Karena ini, semua teman-temannya termasuk Almira sendiri pun tidak mengetahui sisi gelap Adit tersebut dan seolah-olah semuanya normal-normal saja. Seiring berjalannya waktu, Adit dan Almira yang sudah berpacaran beberapa tahun ini akan menjalankan pernikahan, yaitu di kampung halaman Almira yang berada di Ternate, Maluku Utara. Yang rencananya acara pernikahan itu akan dilakukan di tanggal 27 Juli 2025. Kemudian di tanggal 8 Juli 2025, Adit dan Almira sama-sama mengambil cuti untuk pergi ke Ternate untuk mempersiapkan acara pernikahan mereka. Nah, dalam persiapan acara pernikahan ini, diketahui bahwa Almira dan keluarganya akan mempersiapkan acara dan sekaligus biaya untuk acara yang akan mereka laksanakan. Kemudian Adit akan mempersiapkan biaya tiket pesawat untuk mendatangkan keluarga dan kedua orang tuanya dari Jakarta ke Maluku. Namun di sisi lain, Adit ini juga harus segera membayar hutang pinjolnya yang ternyata pada saat itu sudah berada di masa tenggang. Nah, merasa dananya kurang, akhirnya Adit pun mengajukan pinjaman kredit di salah satu bank yang ada di sana dengan nominal sebesar 130 juta rupiah, yang rencananya uang itu akan ia gunakan untuk membelikan tiket dan untuk melunasi hutang pinjolnya. Namun setelah uang itu cair, Adit ini pun malah bernafsu dan ingin menggandakan uang pinjaman itu melalui jalur judol. Sampai akhirnya uang sebesar 130 juta itu lenyap tak tersisa hanya dalam waktu satu malam, yang semua ini habis ia gunakan untuk bermain judi online. Kemudian karena uangnya habis tak tersisa sedikit pun, Adit pun kebingungan dan mulai resah dan juga mulai panik. Karena sudah bingung dan kepanikan, serta hari pernikahannya yang semakin dekat, akhirnya inilah yang menjadi awal dari tragedi naas yang menimpa Tiwi. Nah, Adit yang dari awal sudah tahu kalau Tiwi ini memiliki tabungan yang cukup banyak, Adit pun berniat untuk meminjam kepada Tiwi. Sebelum kembali ke Halmahera untuk menemui Tiwi, Adit ini sempat mengambil kunci kamar dan kunci rumah dinas Almira untuk dia duplikatkan. Hingga akhirnya, 11 hari sebelum pernikahannya dilakukan, Adit ini kembali ke Halmahera untuk menemui Tiwi dengan maksud meminjam uang. Adit ini juga sempat berpamitan kepada Almira untuk kembali ke Halmahera Timur dengan alasan untuk refreshing sebentar sebelum mereka menjalankan pernikahan.
Nah, kemudian di tanggal 17 Juli 2025, Adit yang telah sampai di Halmahera pun langsung menuju rumah dinas Tiwi dan menunggu di daerah tersebut. Hingga pada malam hari, waktu Tiwi keluar sendirian, Adit pun langsung menghampirinya dan di sanalah Adit memohon untuk meminjam uang sebesar 30 juta rupiah. Namun kemudian Tiwi menolak secara baik-baik dan berlalu pergi meninggalkan Adit di sana. Nah, di sisi lain Adit yang sangat membutuhkan uang itu, ia pun dengan nekat menyelinap masuk ke rumah dinas itu dengan menggunakan kunci yang telah ia duplikatkan. Kemudian Adit pun bersembunyi di kamar Almira dan langsung menguncinya lagi. Setelah Tiwi pulang, Adit pun diam-diam mengamati Tiwi melalui ventilasi kamar di atas pintu Almira untuk mencari kesempatan. Namun karena malam itu Adit merasa belum ada kesempatan, akhirnya Adit pun menunggu sampai besok pagi. Hingga di besok paginya, Adit pun lagi-lagi memantau Tiwi. Hingga Tiwi akan berangkat kerja pun, Adit masih ragu-ragu dan merasa belum memiliki kesempatan. Terpaksa, Adit menunggunya lagi hingga sore hari. Di sore harinya, ketika Tiwi pulang kerja, Adit pun masih terus memantau pergerakan Tiwi. Hingga sampai di malam hari, Adit masih saja ragu-ragu dan merasa masih belum memiliki kesempatan. Terpaksa, Adit memilih untuk menunggu hingga besoknya lagi dengan asumsi bahwa di hari Sabtu dan Minggu tempat itu lebih sepi dari biasanya dan mungkin saja Adit akan memiliki lebih banyak kesempatan. Hingga akhirnya di besok paginya, tepatnya jam 5:22 waktu Indonesia Timur, di hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025, Adit pun langsung masuk ke kamar Tiwi dan langsung membekap Tiwi yang saat itu masih dalam keadaan tertidur. Karena kaget, Tiwi pun sempat melawan. Karena perlawanan ini, Adit pun langsung mengikat kaki dan tangan Tiwi menggunakan jilbab. Kemudian, Adit juga menutup mulut Tiwi menggunakan lakban. Karena Tiwi sudah tak berdaya, Adit pun malah bernafsu dan langsung menyalurkan hasratnya kepada Tiwi secara paksa. Kemudian setelah puas, Adit pun mengambil HP Tiwi dan meminta password HP dan sandi internet bankingnya. Karena dipaksa dan diancam dan demi bertahan hidup, Tiwi pun mau tidak mau dan dengan berat hati ia pun terpaksa memberikan password HP dan sandi internet bankingnya itu. Kemudian setelah mendapatkan password dan sandinya, Adit pun dengan leluasa menguras habis tabungan Tiwi sebesar 38 juta rupiah. Selain itu, Adit juga menjarah kamar Tiwi dan mengambil uang cash yang ada di dompet Tiwi sebesar 1,9 juta rupiah. Nah, karena belum puas dengan aksinya tersebut, Adit kemudian menolot beberapa aplikasi pinjol dari HP Tiwi dan langsung mengajukan pinjaman dengan data pribadi Tiwi. Dengan total pinjaman yang diajukan adalah sebesar 50 juta rupiah. Dan ternyata langsung cair di hari itu juga. Setelah mendapatkan semua uang itu, Adit pun langsung mengeksekusi Tiwi dengan cara membekap Tiwi dengan menggunakan bantal selama 10 menit. Dan disitulah akhirnya Tiwi sudah tidak bernafas lagi. Kemudian setelah berhasil mengeksekusi Tiwi, Adit pun langsung kembali ke Ternate dengan membawa 2 ponsel dan laptop Tiwi lengkap dengan chargernya. Kemudian dengan uang yang hampir 90 juta itu, Adit langsung melunasi beberapa hutang pinjolnya dan langsung ia belikan tiket pesawat untuk mendatangkan keluarga dan kedua orang tuanya ke Ternate. Selain itu, untuk menutupi aksinya agar tidak ada yang mencari Tiwi, Adit langsung mengajukan cuti menggunakan HP Tiwi dengan beralasan pulang kampung ke Magelang selama 5 hari. Setelah itu, Adit pun langsung membuang HP Tiwi ke laut. Hingga pada akhirnya, pernikahan Adit dan Almira pun dilaksanakan. Di dalam pernikahannya, terlihat Adit sangat berbahagia dan tidak merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan beberapa hari yang lalu. Kemudian, 12 hari setelah Tiwi dieksekusi, tepatnya di tanggal 31 Juli 2025, teman-teman Tiwi merasa ada yang janggal karena cuti yang diajukan hanya 5 hari, namun sudah seminggu lebih Tiwi ini belum masuk kerja juga. Ditambah lagi, tidak ada satupun di antara mereka yang bisa menghubungi Tiwi. Karena itu, mereka langsung mendatangi rumah dinas Tiwi dan mencoba mengetuk pintu di rumah itu. Namun, karena tidak ada jawaban, mereka pun kembali dan berinisiatif menghubungi keluarga Tiwi yang berada di Magelang. Yang kemudian setelah dihubungi, keluarga Tiwi pun langsung kaget dan juga merasa heran karena Tiwi tidak pernah pulang kampung di tanggal itu dan mereka juga tidak menerima kabar dari Tiwi yang biasanya selalu memberikan kabar setiap harinya.
Karena merasa semakin janggal, kemudian teman-teman Tiwi pun kembali lagi ke rumah dinas itu dan mencoba mengetuk pintu lagi. Namun setelah mendekat, ternyata tercium juga bau tidak enak yang berasal dari dalam rumah itu. Kemudian mereka pun langsung membobol jendela rumah dinas itu, dan betapa terkejutnya mereka karena bau busuknya itu semakin menyengat. Dan setelah mereka telusuri lebih dalam, ternyata bau busuk yang menyengat itu berasal dari dalam kamar Tiwi yang ternyata masih dalam keadaan terkunci. Karena mereka takut membuka kamar dan curiga Tiwi kenapa-napa, akhirnya salah satu di antara mereka langsung melaporkan kecurigaan mereka kepada Tiwi kepada Polres setempat. Tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung datang ke rumah dinas itu dan langsung mendobrak kamar Tiwi yang masih dalam keadaan terkunci. Dan setelah pintu itu berhasil dibuka, betapa kagetnya mereka karena melihat keadaan Tiwi yang berbaring di atas kasur dengan keadaan yang sudah mulai membusuk. Karena Tiwi yang ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dan mulai membusuk, polisi pun langsung mengamankan lokasi tersebut dan langsung mengevakuasi tubuh Tiwi untuk dibawa ke rumah sakit di sana guna dilakukan proses autopsi. Beberapa teman-teman Tiwi juga ada yang ikut mengantar ke rumah sakit. Bahkan terlihat dari salah satu foto, terlihat bahwa Adit ini juga mengantar ke rumah sakit dengan ekspresi wajah yang tanpa merasa bersalah. Singkatnya, setelah hasil autopsi keluar, diperkirakan Tiwi ini meninggal di tanggal 18 sampai 19 Juli. Atas pernyataan ini, polisi pun kemudian menjadikan tanggal 18 dan 19 ini adalah tanggal krusial atas kematian Tiwi. Kemudian, polisi pun langsung memeriksa beberapa saksi yang tinggal di dekat rumah dinas itu, termasuk juga teman-teman sekantor Tiwi. Dan ternyata, dari salah satu pengakuan saksi, di tanggal 16 sampai 19 Juli 2025, Adit ini berkeliaran di daerah itu dengan gerak-gerik mencurigakan. Yang hal ini tentunya adalah kejanggalan karena seharusnya Adit ini sedang mengambil cuti dan seharusnya ia berada di Ternate untuk mengurus dan mempersiapkan pernikahannya dengan Almira. Mengingat jarak tempuh dari Halmahera ke Ternate ini juga lumayan jauh. Kemudian setelah kasus ini ditangani oleh Polda Maluku Utara yang berada di Ternate, akhirnya polisi pun melakukan panggilan kepada Adit untuk dimintai keterangan. Nah, dalam proses interogasinya, Adit ini sempat tidak mengakui perbuatannya. Karena kebohongan yang tidak akan bertahan lama, akhirnya Adit ini pun menyatakan pernyataan yang berubah-ubah dan tidak jelas. Nah, karena hal ini, polisi pun bertambah curiga dan semakin mendesak Adit. Hingga akhirnya Adit pun terpojok dan tidak bisa menyangkal lagi. Kemudian Adit pun menceritakan semuanya dari awal sampai akhir dan menceritakan perbuatan kejinya itu. Yang dari pengakuannya, Adit terpaksa dan nekat melakukan ini semua gara-gara ia kalah judi online. Kemudian atas perbuatannya itu, Adit pun divonis dengan pasal 339, 351, dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau penjara seumur hidup atau hukuman mati. Nah, untuk Almira juga sempat dimintai keterangan, namun ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah tahu atas aksi nekat yang dilakukan suaminya itu. Bahkan ia juga tidak tahu bahwa suaminya itu sudah kecanduan judol dan juga pinjol. Sedangkan untuk Tiwi kemudian langsung dipulangkan ke kampung halamannya yaitu di Magelang dan langsung dimakamkan di tanggal 1 Agustus 2025. Oke guys, jadi itu tadi kasus naas yang menimpa Tiwi yang menjadi korban pembunuhan sekaligus pelecehan yang dilakukan oleh pelaku judol yang sudah gelap mata, yang padahal dia ini adalah rekan kerjanya sendiri yang setiap hari ia jumpai di kantornya. Jadi guys, gimana tanggapan kalian atas kasus ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di pembahasan kasus selanjutnya.